wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Langkah pengelolaan keuangan melalui dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi hidup matinya suatu organisasi. Mulyono berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien, serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan atau revenue dan penggunaan biaya expenditure yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu yang pertama adalah transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparan keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparan dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siswa yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu pertama, adanya transparan pada penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua adalah adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga yaitu adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gartner, mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas lebih menekankan kepada kualitatif outcome atau manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, dilihat dari segi hasil. Yang selanjutnya adalah sumber hukum pendanaan pendidikan. Biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keuangan dan pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pendanaan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, yaitu Pasal 2 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, serta masyarakat. Yang dimaksud pemerintah pada ayat ini adalah pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Sementara yang dimaksud dengan masyarakat adalah penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Selanjutnya, sumber pendanaan pendidikan. Sumber biaya pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Yang pertama, biaya investasi.
Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari 1 tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain bahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non-fisik, berupa kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan profesi guru termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai. Biaya operasi yang kedua adalah biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non-personalia. Biaya personalia adalah mencakup gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Sedangkan biaya non-personalia antara lain biaya alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, pemeliharaan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi atau perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa atau ekstrakurikuler. Dalam konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran. Sumber dana pendidikan saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui anggaran pendidikan pada anggaran pendapatan belanja atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya, dana swadaya. Dana beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah. Antaranya adalah pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput siswa, bahkan sampai mencari sponsor. Yang selanjutnya adalah kegiatan mengelola dana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan atau penganggaran keuangan atau budgeting. Menurut Nanang Fatah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Sementara itu, anggaran atau budget adalah merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Sementara menurut Jamaluddin, anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atas kegiatan dalam bentuk angka-angka dari segi uang untuk suatu jangka tertentu. Dengan demikian, penganggaran atau anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan uang, namun juga memberi gambaran tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan dan disertai dengan besaran dana atau biaya yang dialokasikannya. Sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu besaran dana membiayai kegiatan serta kegiatannya sendiri. Berapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut. Pertama, perencanaan harus realistis. Yang kedua, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Yang ketiga adalah perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Yang keempat adalah perencanaan harus fleksibel atau luas.
Yang terakhir adalah perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui satu penelitian. Fungsi anggaran itu sendiri adalah sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat dan atau lemah. Sementara berapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Dedi Nuryawan adalah sebagai berikut. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan fungsi ini, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atau kebijakan tertentu. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik. Dan yang terakhir adalah selanjutnya adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tertentu sebagai target pencapaian. Prinsip-prinsip dan prosedur anggaran yang pertama adalah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggarannya. Yang ketiga adalah adanya penelitian dan analisis untuk menilai organisasi. Yang keempat adalah adanya dukungan dari pelaksanaan dari tingkat atas hingga paling bawah. Sedangkan prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Selanjutnya, semua barang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Selanjutnya, formulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Selanjutnya, menyusun ulasan anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pihak-pihak yang berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, pengesahan anggaran, tahap pelaksanaan atau akunting. Aren menjelaskan bahwa akunting merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Komponen sistem akuntansi. Secara tradisional, sistem akuntan terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, bagan perkiraan atau akun bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, di mana pencatatannya dibagi dalam 5 kategori, yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Yang kedua adalah buku besar. Buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan di mana bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Dalam sistem manual, ringkasan total dari seluruh jurnal dimasukkan ke dalam
buku besar setiap bulannya, di mana hal ini dilakukan selama 1 tahun dan dilaporkan pada tanggal neraca. Dan selanjutnya adalah jurnal digunakannya untuk mencatat secara transaksi akuntan sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Hanya buku cek. Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Yang selanjutnya tahap penilaian atau auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entititas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan. Adapun secara rinci, RAPBS berfungsi untuk pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, menggali dana secara kreatif dan maksimal, penggunaan dana secara jujur dan terbuka, mengembangkan dana secara produktif, mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat kelompok kerja. Yang kedua, pada tingkat kerjasama dan komite sekolah. Yang ketiga, sosialisasi legalitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.